Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita masih belajar pada tema 5, subtema 3, muatan PPKN dan IPS. Siapkan buku paket, buku tulis, serta alat tulisnya supaya kita dapat memulai pelajarannya hari ini. Kita mulai belajarnya. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia, sehingga memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satu pengaruh dari letak geografis adalah adanya pengaruh kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ibu ingatkan kembali bahwa letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya adalah benua Asia dan Australia, sedangkan samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dalam bidang kehidupan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan pengaruh letak strategis Indonesia yang memberikan keuntungan, yaitu yang pertama, terjadinya akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal tersebut mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Kemudian yang kedua adalah memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, selain keuntungan tersebut, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Bisa sambil dibuka bukunya ya di halaman 84 dan 85. Nah, kalau tadi pengaruh letak geografis terhadap budaya Indonesia, nah kalau sekarang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Nah, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayahnya Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat melimpah, antara lain yaitu pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain yaitu ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyaknya hasil pertanian dan perkebunan yang telah diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Nah, kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi juga penting. Transportasi memudahkan proses distribusi atau penyaluran barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mengarah kepada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilestarikan. Budaya gotong royong menerapkan sikap
saling menolong, keramahan, kepedulian, serta sikap saling menghormati. Bisa dilihat ya di halaman 83. Masyarakat Indonesia menggunakan semangat gotong royong sebagai budaya sehari-hari, salah satunya saat melaksanakan kegiatan pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini merupakan kegiatan membersihkan lingkungan. Semua warga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal. Ada pula yang mempersiapkan makanan dan minuman. Nah, masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan. Karena kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau yang letaknya berjauhan, membuat setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, kebudayaan tersebut menjadi ciri khas daerahnya yang harus dilestarikan. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman budaya ini dapat menjadi keunikan dan daya tarik bagi bangsa lain. Berikut ini merupakan contoh sikap dalam menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu diantaranya saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah, gotong royong membersihkan lingkungan, bekerja sama membangun sarana umum, membantu korban bencana alam, menghargai kebudayaan suku lain, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat. Dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Dari keberagaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar, karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah antara petani, pedagang pasar, dan konsumen. Jadi petani ini menghasilkan sayuran, kemudian setelah panen, sayuran akan dikirim oleh pengantar kepada pedagang. Dari pedagang, sayuran tersebut akan dijual ke konsumen, sehingga konsumen dapat diolah dan dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat persatuan pada kegiatan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Tingginya potensi tersebut disebabkan oleh kondisi alam serta sumber daya manusia yang sangat banyak. Nah, agar manfaat kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang, upaya menjaga persatuan dan kesatuan harus dilaksanakan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai para pelaku ekonomi yang lain. Nah, untuk hari ini mungkin sekian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.